misteri di warung angkringan milik Raka. Mas, mau bayar mas? Nasi kucingnya 3, sate-sateannya 7. Kata seorang laki-laki pelanggan warung angkringan kepada Raka di depan meja kasirnya. Minumnya apa ya mas? Tanya Raka balik. Es teh jumbo 2 mas, jawab laki-laki itu lagi. Semuanya 40.000 mas, kata Raka. Laki-laki itu lalu mengeluarkan uang 50 ribuan dan menyerahkannya kepada Raka. Raka mengambilnya, lalu memberikan laki-laki itu uang kembalian 10.000 dan mengucapkan terima kasih. Man, sate telur puyuh sama sate ususnya di depan tinggal sedikit. Cepat kamu tambah ya Wan. Mbaknya ini minta tahu bacemnya jangan gosong-gosong bakarnya, teriak Raka kepada para pekerjanya yang tampak sibuk melayani pelanggan warung angkringan yang malam itu tampak ramai. Sudah hampir 3 tahun ini, Raka membuka warung angkringan di sebuah ruko 2 lantai yang ia sewa dengan harga yang lumayan mahal. Raka sampai harus memasukkan sertifikat rumahnya untuk jaminan bank saat menyewa ruko ini. Walaupun pada awalnya Raka ragu-ragu apakah dia bisa membayar cicilan setiap bulannya, akan tetapi dengan pengalamannya selama 2 tahun mengelola angkringan milik Wandi, dia yakin dia akan bisa sukses. Akhirnya dia pun tetap nekat menyewa ruko ini karena Raka merasa tempatnya yang sangat strategis. Ruko ini terletak di depan sebuah universitas terbuka yang selalu ramai saat malam hari. Di kiri dan kanannya juga ada tempat karaoke dan warung-warung kopi yang berjajar rapi. Apalagi ruko ini berada di pinggir jalan utama sehingga hampir setiap malam warung angkringan Raka tidak pernah sepi dari pengunjung. Awal-awal buka, hanya Raka sendirilah yang bekerja, mulai dari melayani pembeli, mencuci peralatan, sampai menjadi kasir. Akan tetapi, dengan bertambah ramainya para pengunjung, sekarang Raka sudah memiliki 5 orang karyawan dan dia cukup duduk manis di depan meja kasir saja. Raka mengedarkan pandangannya ke warung angkringan miliknya. Warungnya malam ini tampak penuh. Hampir semua spot tempat duduk sudah terisi. Melihat ini semua, ada rasa bangga yang muncul di dadanya. Dia merasa pengorbanannya tidak sia-sia, bahkan sampai harus meninggalkan bangku kuliah dan meninggalkan gelar sarjananya. Tapi semua sudah terbayarkan dengan kerja kerasnya. Ingatannya pun melayang ke beberapa tahun yang lalu. Sebelum membuka warung angkringannya sendiri, Raka hanyalah mahasiswa yang lontang-lantung tidak jelas. Dia merasa capek berkuliah karena skripsinya berkali-kali harus direvisi oleh dosen pembimbingnya. Dia merasa putus asa, sehingga kadang dia masuk kuliah, kadang membolos, sampai kemudian dia bertemu dengan Wandi, salah seorang tetangganya yang usianya hanya beda beberapa tahun saja di atas Raka. Raka secara tidak sengaja bertemu dengan Wandi di sebuah warung angkringan. Saat itu Raka sedang tidak ada kegiatan karena bosan di rumah. Raka pun memutuskan untuk berkeliling naik motor karena lapar. Dia pun mampir di sebuah angkringan. Raka yang awalnya hanya iseng bertanya kepada Wandi, apakah Wandi sekarang bekerja di sini? Tapi ternyata Wandi tidak bekerja di angkringan itu. Dia justru adalah pemilik angkringan itu. Raka cukup takjub dengan warung milik Wandi yang ramai, dengan pengunjung yang keluar masuk dan pegawai Wandi yang hilir mudik sibuk melayani pelanggan. Butuh karyawan baru nggak Mas Wandi? Tanya Raka pada saat itu. Loh, kamu kan masih kuliah Kak. Nanti kalau kuliahmu terganggu, aku yang dimarahi ibumu, jawab Wandi saat itu. Aku bosan kuliah Mas, dosennya bikin bete. Aku kan tinggal skripsi. Nah, dosen pembimbingku kebanyakan alasan. Skripsiku nggak di ACC-ACC. Banyak banget alasannya, keruh Raka. Nah, terus maumu gimana? Tanya Wandi lagi. Ya, kalau Mas Wandi bolehin aku tak ikut kerja di sini. Aku lihat di sini pengunjungnya sangat ramai. Anak buahmu aja sampai kewalahan ngatasinya. Bagaimana kalau aku bantu-bantu di sini, Mas? Rayu Raka lagi. Tapi kerja jadi pelayan itu berat, Kak.
Lagi pula, aku ndak bisa kasih kamu gaji banyak-banyak. Wandi masih berusaha menolak. Oh, nggak masalah mas. Aku ini pokoknya dikasih uang buat bensin sama rokok aja udah seneng kok. Lagi-lagi Raka memberi alasan. Ya wes, terserah kamu. Tapi pokoknya aku nggak mau tanggung jawab loh ya. Kalau sampai kamu dimarah ibumu gara-gara kamu kerja di sini, malah membuat skripsimu nggak selesai-selesai. Jawab Wandi akhirnya. Beres mas. Jawab Raka penuh semangat. Maka mulai saat itu, Raka bekerja di warung angkringan milik Wandi setiap sore. Kalau semua urusannya sudah selesai, dia mulai bekerja di warung angkringan Wandi sampai pukul 3 pagi. Raka benar-benar serius bekerja. Dia termasuk karyawan yang rajin dan cekatan sehingga Wandi sering memujinya selain rajin. Ternyata Raka juga pandai dalam hal pembukuan, maklum karena Raka berkuliah di Fakultas Ekonomi. Berbeda dengan para pekerja lainnya yang rata-rata hanya lulusan SMP dan SMA, sehingga lama-kelamaan urusan pembukuan, pesan bahan-bahan makanan, pengolahan, dan cara mengatur cash and flow warung milik Wandi diserahkan kepada Raka. Dan terbukti, sejak dipegang oleh Raka, warung angkringan milik Wandi semakin berkembang, bahkan sekarang sudah memiliki 2 cabang. Bagaimana skripsimu? Tanya ibunda Raka suatu sore saat melihat Raka akan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Raka terdiam sejenak. Sebenarnya, pembahasan masalah skripsi ini adalah pembahasan yang sangat dia hindari. Sedang break dulu, Bu. Jawabnya singkat. Maksudnya? Tanya ibunya lagi. Ya, aku cuti dulu, Bu. Mungkin aku mau ganti dosen pembimbing aja, Bu. Dosenku yang sekarang reseh. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak teori ini dan itu. Skripsiku sampai sekarang gak juga di ACC. Jawab Raka mencoba memberi alasan. Mau cuti sampai kapan? Ini sudah tahun ke-6 loh. Kamu mau sampai di DO. Kamu lihat semua teman-temanmu sudah pada lulus kuliah. Kamu skripsi aja belum. Kejar ibunya. Raka mendesak panjang dia, lalu duduk di sebelah ibunya. Bu, Raka boleh jujur gak? Raka mau bilang, mungkin Raka tidak akan melanjutkan kuliah lagi. Katanya pelan. Apa? Ibunya terkejut. Raka mau kerja aja, Bu. Jawabnya. Kamu itu mau kerja apa? Dengan ijazah SMA. Sedangkan di luar sana orang-orang dengan titel insinyur dan sarjana saja banyak yang masih nganggur. Ujar ibunya gusar. Apa kamu tidak ingat pesan terakhir almarhum bapakmu untuk melanjutkan cita-cita beliau menjadi seorang sarjana ekonomi? Kata ibunya menambahkan. Ya justru itu, Bu. Yang bergelar sarjana dan insinyur aja banyak yang menganggur. Nah, aku yang sudah punya pekerjaan kok malah mau dilepas? Kan sayang, Bu. Raka mulai memberi penjelasan. Pekerjaan apa? Jadi pelayan di angkringan milik si Wandi itu. Memangnya kamu digaji berapa? Nanti kalau menikah apa bisa buat kasih makan anak dan istrimu? Tanya ibunya lagi. Loh, jangan salah, Bu. Aku ini sekarang kerja di warungnya Mas Wandi itu karena ada misi, Bu. Jelas aku tidak mau selamanya menjadi pelayan. Selama ini aku bekerja itu untuk mempelajari seluk-beluk berdagang, Bu. Jadi istilahnya ya praktek langsung, tidak hanya kebanyakan teori seperti dosen pembimbingku. Jelas Raka. Ibunya mengerutkan dahi. Maksudmu apa? Raka menghela napas panjang. Jadi gini, Bu. Aku bercita-cita untuk membuka warung angkringanku sendiri, Bu. Aku sudah dapat semua ilmunya dari selama aku bekerja di warung angkringan milik Mas Wandi. Tetap aja, Kak. Kamu punya warung angkringan itu sebulan dapat berapa? Apa bisa kalau kamu nanti menghidupi keluargamu? Tanya ibunya lagi. Loh. Jangan salah, Bu. Apa ibu tahu? Satu malam saja angkringan milik Mas Wandi itu dapat untung bersih berapa? Kalau liburan itu sehari itu bisa dapat bersih 1 juta loh, Bu. Kalau hari-hari biasa minimnya itu 500.000. Coba ibu bayangkan berapa keuntungan Mas Wandi dalam sebulan. Tak hitung-hitung, Mas Wandi itu sebulan bisa dapat bersih 15-20 juta. Uang angkringannya Mas Wandi ramainya bukan main, Bu. Apalagi sekarang sudah punya 2 cabang. Wah, tinggal dikalikan 2, Bu. Ibu hitung saja sendiri. Apa enggak ongkang-ongkang kaki sekarang Mas Wandi? Uang pendapatannya aja jauh mengalahkan UMR, kata Raka panjang lebar. Ibunya kaget kala mendengar penjelasan dari Raka. Loh, kok besar sekali ya, Kak? Ngalah-ngalahi gaji PNS. Maka dari itu, Bu, kalau dipikir-pikir, Raka mau berhenti kuliah aja, Bu. Cuma buang-buang uang. Enak jadi wirausaha aja, Bu. Uangnya bisa ngalahin gajinya orang kantoran. Jelas, Raka.
Walam, wes sakarepmu. Ini hidup-hidupmu, ini pilihanmu. Kamu yang menentukan sendiri mau di mana, mau dibawa kemana hidupmu. Ibu sebagai orang tua hanya mengingatkan, mendukung, dan terakhir mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ujar ibunya Raka kemudian. Tapi Bu, ada satu kendala yang menjadi beban pikiran Raka. Kata Raka dengan wajah sendu. Nah, untuk mempunyai warung angkringan sendiri itu membutuhkan modal yang tidak sedikit, Bu. Raka maunya mempunyai angkringan modern, semi cafe, jadi tidak di emperan di pinggir jalan. Raka mau sewa ruko di tempat yang strategis, ada live musiknya, ada yang lesehan, tapi ada juga bangku-bangkunya. Dan itu semua membutuhkan modal yang tidak sedikit, Bu. Kata Raka sambil menunduk. Jadi, maksud kamu itu butuh modal. Tebak ibunya. Raka hanya mengangguk. Ibunya menghela nafas panjang. Jadi, kamu sudah serius untuk menekuni warung angkringan ini dan tidak melanjutkan kuliahmu lagi? Tanya ibunya lagi. Lagi-lagi Raka mengangguk. Kalau masalah serius, Raka nggak cuma serius, Bu, tapi dua rius. Sedangkan masalah kuliah, ya Raka pikir teori ekonomi yang selama ini Raka dapatkan dari bangku kuliah udah cukup, Bu, untuk bekal Raka membuka warung. Dan itu bukan berarti tidak berguna. Buktinya sejak dipegang Raka, warung milik Mas Wandi bisa berkembang. Semua itu juga berkat ilmu ekonomi Raka. Untuk apa, Bu, gelar titel kalau prakteknya tidak bisa? Mending seperti Raka, yang penting ilmunya terpakai. Jelas Raka berusaha meyakinkan ibunya. Ya kalau memang tekadmu sudah bulat, kamu maunya begitu, dan kamu yakin kamu akan jauh lebih berhasil, ibu bisa apa? Tugas orang tua laki-laki hanya bisa mendoakan. Kalau memang kamu butuh modal, kamu bisa pakai saja dulu sertifikat rumah ini. Ibu ikhlas. Ini satu-satunya rumah peninggalan ayahmu. Ibu yakin kamu akan sukses kalau kamu tekun. Ujar ibunya sambil menahan haru. Beneran, Bu? Boleh, ya Allah. Makasih ya, Bu, makasih. Raka janji akan bekerja keras dan Raka janji akan membawa sertifikat rumah ini pulang lagi ke rumah ibu. Janji Raka dengan mata berbinar-binar. Dan Raka pun membuktikan ucapannya setelah Raka mencari-cari lokasi yang strategis untuk warung angkringannya. Dia mulai membeli semua bahan-bahan dan peralatan, mulai meja, kursi, peralatan makan, dan lain sebagainya. Kebetulan selama Raka mengurusi warung angkringan milik Mas Wandi, Raka jadi mengenal para supplier sate-satean atau barang-barang kebutuhan warung yang murah-murah tapi berkualitas bagus. Tidak lupa, Raka pun berpamitan secara baik-baik dengan Mas Wandi dengan mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan dan juga ilmu yang didapat selama Raka bekerja di sini. Mas, mau bayar, Mas? Kata seorang pelanggan membuyarkan lamunan Raka. Iya mas. Jawab Raka sedikit tergagap dan dia pun mulai melanjutkan lagi aktivitasnya dengan segala kerepotan warung angkringannya. Sore itu, tampak Raka dan beberapa karyawannya bersiap-siap hendak membuka warungnya. Tiba-tiba saja datang seorang laki-laki ke dalam rukonya. Assalamualaikum. Laki-laki itu mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab Raka dan beberapa orang karyawannya bersamaan. Loh Gus, apa kabar? Tanya Raka yang buru-buru menghampiri dan menyalami Agus. Agus dulu adalah teman kerjanya saat masih di warung angkringan Mas Wandi. Alhamdulillah, baik Mas Raka, jawabnya sambil menerima uluran tangan Raka. Wah, alhamdulillah, aku disamperin sahabat lawas nih. Gimana kabar Agus? Ayo masuk, minum ya. Man, es teh jumbo 2 ya. Perintah Raka kepada salah seorang pegawainya. Apa kabar Gus? Tanya Raka setelah menerima 2 gelas es teh dari pegawainya. Kabar buruk Mas, jawab Agus. Loh, kenapa? Tanya Raka sambil mengerutkan dahi. Sekarang saya lagi tidak ada kerjaan Mas, nganggur. Angkringan punya Mas Wandi juga sudah tutup sejak... Agus di sini tampak ragu ingin mengatakan sesuatu. Sejak apa Gus? Tanya Raka penasaran. Enggak Mas, omsetnya itu menurun drastis sejak keuangan dan administrasinya tidak dipegang lagi sama Mas Raka. Kata Agus sambil menunduk. Hah, kamu serius Gus? Tanya Raka tidak percaya. Iya Mas, makanya sekarang itu saya nganggur Mas. Nyari-nyari kerja, sudah muter-muter kok belum nemu ya. Terus saya ingat, Mas Raka kan juga buka angkringan,
Mungkin Mas Raka masih butuh pegawai. Mbok, saya diajak kerja di sini, Thomas. Pinta Agus dengan wajah memelas. Raka berpikir sejenak. Dia ingat Agus selama ini bekerja ikut Mas Wandi. Agus termasuk salah satu pegawai Mas Wandi yang rajin dan jujur. Apalagi setelah dipikir-pikir, dengan semakin ramai warungnya, dia juga membutuhkan tambahan karyawan. Apalagi Agus sudah bertahun-tahun bekerja di warung angkringan juga. Pastinya dia sudah cukup berpengalaman dan tidak perlu repot-repot untuk mengajarinya lagi. Oke Gus, boleh. Kamu saya terima kerja di sini. Kamu boleh mulai sekarang kalau kamu mau, katanya kemudian. Serius Mas? Alhamdulillah. Matur nuwun sangat loh Mas. Matur nuwun sangat Mas Raka, kata Agus sambil menjabat tangan Raka berulang-ulang. Minggu pagi, Raka berniat main ke rumah Mas Wandi untuk melihat kondisinya sekarang, sekaligus dia ingin bertukar pikiran. Mungkin Raka bisa membantu kesulitan Mas Wandi, karena setelah Raka ingat-ingat, memang sejak Raka membuka warung angkringannya sendiri, dia sudah tidak pernah bertemu dengan Mas Wandi lagi. Bukan karena dia sekarang menjadi sombong atau apapun, tapi memang karena kesibukan yang luar biasa. Assalamualaikum. Raka mengucap salam saat tiba di depan pintu Mas Wandi. Rumah Mas Wandi memanglah tidak terlalu jauh dari rumah Raka, hanya beda satu gang saja. Lama tidak ada jawaban. Raka pun mengulangi salamnya lagi dengan suara lebih keras. Setelah ditunggu lama, lalu terdengar suara berat laki-laki tua yang menjawab, "Waalaikumsalam." Laki-laki tua itu mendekat untuk memastikan mata tuanya siapa yang datang bertamu, dan betapa terkejutnya dia setelah dia melihat Raka yang berdiri di depan teras rumahnya. Wajahnya langsung berubah masam dan tidak ramah. "Ada apa?" jawabnya dengan ketus. Mendapat pertanyaan yang tidak ramah tentu saja membuat Raka heran, karena seingatnya dulu Pak Har, ayah dari Mas Wandi, adalah orang yang ramah. Apalagi Pak Har tahu kalau Raka dan Wandi dulu adalah teman main saat ia masih kecil. Mas Wandinya ada Pak De?" tanya Raka yang biasa memanggil Pak De kepada bapaknya Wandi. "Gak ada," jawab Pak Har cepat dengan nada ketus. Kemana ya Pak De? Apa lama perginya? Kalau cuma sebentar ya biar saya tunggu Pak De," kata Raka. "Si Wandi sudah pindah ke Kalimantan, ikut kakaknya. Dia sekarang sudah kerja di sana," jawab Pak Har lagi. "Loh, sejak kapan ya Pak De?" Raka kembali bertanya. "Sudah setahun yang lalu. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya masih ada perlu," ujar Pak Har lagi-lagi dengan nada ketus. "Oh, boten Pak De. Oke, sampun kalau begitu saya pamit dulu nggih," kata Raka hendak menjabat tangan Pak Har, akan tetapi Pak Har buru-buru berbalik badan sehingga uluran tangan Raka tidak diraukanya. Raka berjalan pulang dengan gontai. Ada perasaan bersalah yang menggelayut di dadanya. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan jasa Mas Wandi, orang yang selama ini sudah banyak mengajarinya bisnis tentang warung. Ibaratnya Wandi adalah mentor untuk Raka, dan di saat Wandi terpuruk, Raka tidak ada di sisinya. Bahkan Wandi sampai harus pergi ke Kalimantan karena dia tidak segera membantunya. Dia tidak pernah main ke tempat Wandi lagi, hanya sekedar untuk menanyakan keadaannya. Raka berjalan pulang sambil terus-menerus menyalahkan dirinya. "Mas Raka, ini bau sate ususnya kok gini ya?" kata Marwan saat Raka baru datang ke warungnya. Raka lalu mengambil sate usus dari tangan Marwan dan mulai mengendus-ngendus baunya. "Ini udah basi Wan," kata Raka sambil menyerahkan kembali sate usus itu kepada Marwan. "Loh kok bisa ya Mas? Padahal ini baru dikirim dari supplier loh," kata Marwan. "Masa sih? Ini bukan sisa kemarin. Kamu gak salah kan? Ini sate kemarin mungkin Wan," tanya Raka tidak percaya. "Baru ini Mas. Ini aja baru saya ambil dari kotaknya yang baru aja dikirim. Sebentar, saya ambil kotaknya." Marwan buru-buru ke belakang dan kembali lagi dengan membawa kotak putih besar yang isinya berbagai macam sate-satean. Ada sate usus, sate telur puyuh, sate ampela ati, dan masih banyak lagi yang lainnya. "Ini loh Mas," kata Marwan sambil menyerahkan kotak plastik besar itu kepada Raka. Raka membuka tutupnya dan langsung saja tercium aroma tidak sedap yang keluar dari dalamnya. Wah!
Lagi-lagi, Raka ingin muntah saat ia mencium aroma dari dalam kotak itu. Ah, ini udah bau semua, Wan. Gak layak dimakan. Duh, gimana sih ini suppliernya? Yaudah, biar aku telepon. Aku mau komplain, kata Raka. Raka lalu buru-buru mengambil gawainya dan dia menghubungi supplier yang memasok aneka macam sate-satean di warungnya. Wah, yang tidak mungkin bau dong, Mas. Semua bahan makanan yang kita pakai itu selalu fresh, selalu baru, dan kita selalu menjaga kebersihannya. Kita ini tidak hanya memasok ke warungnya Mas Raka loh, kita juga masuk ke banyak tempat, dan baru Mas Raka yang komplain. Apa tidak karena anak buahnya Mas Raka yang salah mengelola? Jawab supplier sate-satean tersebut tidak terima disalahkan. Aduh, ini sate baru datang loh. Kotaknya aja masih hangat. Ini belum dikeluarkan dari kotaknya sama pegawai saya, ujar Raka ikut-ikutan kesal. Kalau Mas Raka tidak percaya, kalau bahan kami selalu bagus, coba Mas Raka pergi ke warung angkringan sederhana di Jalan Imam Bonjol. Kan deket tuh sama tempatnya Mas Raka. Itu tadi siang satu kiriman sama punya Mas Raka loh. Coba cara buat dan pengirimannya juga sama, bahannya juga. Coba Mas Raka cek ke sana. Apakah sate-sate yang mereka bau? Kata penjual tadi dengan nada ketus. Raka langsung menutup teleponnya. Wan, coba kamu pergi ke angkringan sederhana di Jalan Imam Bonjol. Lalu kamu tanya, apa kiriman sate-satean mereka bau seperti yang kita punya atau enggak? Perintah Raka kepada Marwan, anak buahnya. Marwan buru-buru pergi ke angkringan sederhana. Tidak sampai 30 menit dia pun sudah kembali. Sate-satean di angkringan sederhana baik-baik aja, Mas. Tidak ada yang bau, lapor Marwan. Waduh, lalu kenapa ya sate punya kita bisa begitu? Tanya Raka gusar. Mas Raka, ini kok nasinya begini ya? Padahal nasi ini baru matang loh. Agus muncul dari dalam sambil membawa panci yang berisi nasi. Raka melihat ke dalam panci itu dan betapa terkejutnya dia karena nasi itu tampak menguning dan berlendir. Loh, ini baru matang? Tanya Raka pada Agus. Ya Mas, itu masih hangat. Tadi rencananya setelah matang mau saya kipas-kipas biar dingin, lalu mau saya bungkus kecil-kecil. Tapi waktu saya angin-anginkan kok saya nyium bau nggak enak ya. Saya cari sumber baunya, lah tuh kok ternyata nasinya udah berlendir gini, lapor Agus. Kepala Raka mendadak pusing. Belum selesai masalah satenya yang bau busuk sekarang, ketambah nasinya yang berlendir. Ya wes, hari ini kita libur dulu. Kalian buang aja semua makanan yang bau, lalu bereskan semuanya. Saya mau pulang dulu, kepala saya mendadak sakit, kata Raka kepada anak buahnya. Raka terduduk lemas di kursi ruang tamunya. Ibunya yang tadi berada di dapur buru-buru menghampiri Raka karena mendengar bunyi sepeda motor Raka. Loh, kok pulang lagi? Biasanya subuh baru pulang. Kamu sakit? Tanya ibunya khawatir. Enggak Bu, warung tutup dulu, ada masalah, jawab Raka lirih. Ibunya lalu duduk di sampingnya menatap wajah anaknya yang pucat. Ada apa? Cerita sama ibu, tanya ibunya. Raka menarik nafas panjang, lalu mulai menceritakan semua kepada ibunya, mulai dari sate yang tiba-tiba bau, nasi yang baru matang tapi sudah berlendir, dan supplier yang menyangkal sudah mengirimkan sate bau. Wajah ibunya perlahan berubah serius, kerut di keningnya semakin dalam. Sepertinya kok ibu ngerasa ini bukan masalah biasa ya? Perasaan ibu kok tidak enak ya Kak? Kata ibunya pelan. Maksud ibu? Tanya Raka bingung. Tidak apa-apa, hanya saja hal-hal seperti ini adalah hal yang aneh. Bukanlah hal yang wajar karena kesalahan manusia. Ya tidak mungkin dong terjadi secara bersamaan. Mulai dari lauk yang bau, nasi yang berlendir, seperti ciri-ciri warung yang terkena santet, kata ibunya. Hah? Santet? Siapa juga orang yang mau nyantet Raka, Bu? Raka kan bukan pengusaha besar yang sampai bisa ganggu usaha orang lain. Kira-kira kenapa ibu? Dan kalau benar warungku disantet, salahku apa Bu? Tanya Raka sedikit kesal. Apa akhir-akhir ini ada orang yang sudah kamu sakiti hatinya, Le? Atau kamu baru saja marah-marah sama seseorang mungkin? Coba kamu ingat baik-baik. Raka terdiam cukup lama. Dia mencoba mengingat-ingat apakah ada orang yang telah disakitinya akhir-akhir ini. Rasanya kok enggak ada, Bu. Insya Allah kok Raka itu tidak pernah berlaku dan berkata kasar sama orang, katanya kemudian. Lalu kira-kira apa yang harus Raka lakukan ya Bu kalau memang benar warung Raka kena santet? Tanya Raka lagi. Ibunya menghela nafas panjang.
Ibu mungkin memang tidak pernah cerita, tapi dulu sebelum ibu menikah sama almarhum bapakmu, ibu itu sedikit tahu tentang ilmu-ilmu seperti itu. Ibu itu pernah bantu orang sembuh dari gangguan makhluk jahat, pernah juga bantu orang agar usahanya lancar. Tapi itu masa lalu. Sejak kamu lahir, ibu meninggalkan semua itu. Raka terkejut, dia menatap ibunya lekat-lekat. Tapi kalau anak ibu diganggu seperti ini, ya ibu tidak bakal tinggal diam, ujarnya kemudian. Terus ibu mau apa? Tanya Raka. Kita perlu tahu dulu siapa orang yang membuat usahamu seperti ini, jawab ibunya. Malam itu ibunya mengurung diri di kamar belakang. Raka melihat ibunya membawa kendi kecil, daun kelor dan juga dupa. Aroma kemenyan menyesak hingga ruang tamu. Raka ingin masuk, tapi ibunya sudah memperingatkan jangan mengganggu apapun yang terjadi. Tidak lama kemudian, ibu Neraka keluar dari dalam kamar dan menuju ke halaman depan dia. Lalu mencari-cari sesuatu. Ibunya lalu mengorek-ngorek tanah yang ada di dekat pot bunga besar. Ketemu, jawab ibunya Raka. Tiba-tiba Raka langsung berlari mendekat. Apa itu, Bu? Tanya Raka. Ibunya tidak menjawab. Dia lalu mengambil sesuatu yang dibungkus oleh kain putih yang diambil dari dalam tanah depan rumah, lalu dibukanya di depan Raka. Astagfirullah, pekik Raka. Raka kaget karena pada saat buntelan putih itu dibuka, isinya adalah tanah, bunga kamboja, dan beberapa benda aneh lainnya seperti boneka kecil dan juga silet. Ini yang membuat usahamu bermasalah, Le. Dan sepertinya ini juga diniatkan untuk mencelakakan dirimu. Sungguh tega orang yang melakukannya. Kamu harus lebih hati-hati, oleh ujar ibunya kemudian. Lalu, menurut ibu, siapa ya orang yang tega melakukan semua ini? Apa ibu bisa tahu? Tanya Raka penasaran. Akan ibu cari tahu. Tapi tunggu saja besok malam. Besok malam kamu jangan kemana-mana dulu ya. Untuk sementara warungmu jangan dibuka dulu. Ibu akan membersihkannya dulu, kata ibunya. Mudah-mudahan ya, Bu, segera ketahuan siapa yang berniat jahat. Karena Raka pusing untuk mikirin biaya cicilan bank kalau sampai harus tutup lama, ujar Raka lesu. Keesokan malamnya, Raka dipanggil oleh ibunya. Le, ada orang yang iri dengan kesuksesanmu. Orangnya tidak jauh dari kita. Ibu merasakan sesuatu yang tidak enak dari dekat rumah kita. Seperti dari arah gang belakang rumah, kata ibunya sambil memejamkan mata. Gang belakang rumah? Tapi Raka tidak pernah berhubungan dengan orang-orang di gang belakang rumah, Bu. Apalagi kebanyakan gang belakang itu dihuni sama orang-orang lama yang udah tua. Cuma Mas Wandi aja yang... Raka di sini menghentikan ucapannya. Dadanya bergemuruh. Mas Wandi? Gumamnya. Bu, apa jangan-jangan Mas Wandi iri ya sama keberhasilanku? Kok sampai setega itu ya Mas Wandi sampai menyantetku? Usahanya sendiri yang hancur, kok sekarang dia mau usaha orang lain ikutan hancur, sampai-sampai mengirimkan hal-hal kotor seperti itu, kata Raka dengan geram. Bu, apa ibu bisa, Bu, ngembaliin kiriman-kiriman itu kepada pemiliknya? Tanya Raka. Ibunya hanya mengangguk. Kirimkan saja, Bu. Kirimin kembali kepada Mas Wandi, Bu, pinta Raka. Baik, akan ibu kembalikan semua yang sudah dia kirimkan, jawab ibunya. Oh, terus kapan Raka bisa mulai buka warung lagi ya, Bu? Tanyanya lagi. Besok malam. Ibu akan membersihkan semuanya malam ini, jawab ibunya. Setelah malam itu, ibunya membersihkan semua hal-hal yang dirasa berbau mistis dan membahayakan Raka. Maka keesokan sorenya Raka mulai membuka warung angkringannya lagi, dan syukurnya warung angkringan Raka kembali normal, bahkan semakin ramai saja. Raka tidak lagi menemukan makanan dan juga nasi yang basi. Akan tetapi sesuatu yang aneh mulai terjadi di rumah. Ya, ibunya mulai berubah. Sejak ritual pembersihan diri itu, ibunya lebih banyak menyendiri di dalam kamar. Raka mengira jika ibunya sedang tidak enak badan. Sudah 2 hari ini, ibunda Raka masih berdiam diri di dalam kamar. Hanya sesekali saja Raka seperti mendengar suara ibunya, seperti sedang bercakap-cakap sendiri, atau kadang dia mendengar suara ibunya menangis. Hari itu, karena perasaan Raka yang tidak enak, selepas Isya dia izin ke pegawainya untuk pulang dan melihat keadaan ibunya. Dia berpesan agar Agus besok pagi mampir ke rumah untuk memberikan catatan dan uang hasil penjualan hari ini.
Sesampainya di depan pintu gerbang rumahnya, Raka memarkirkan sepeda motornya. Dia hendak membuka pintu, akan tetapi saat menoleh dia melihat Wandi yang berjalan dengan tergesa-gesa. Emosinya tiba-tiba bergemuruh. Mas Wandi, kita perlu bicara mas, panggil Raka kencang. Namun Wandi tidak menoleh sedikit pun. Raka hendak mengejar, akan tetapi sayup-sayup dia seperti mendengar suara teriakan dari ibunya. Buru-buru dia masuk ke dalam rumah. Raka bergegas berlari ke kamar ibunya, akan tetapi pintunya ditutup. Tetapi dia masih mendengar suara seperti orang yang bercakap-cakap. Akhirnya karena penasaran, Raka mencoba memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar ibunya. Bu, ibu, Raka boleh masuk bu? Tanya Raka. Tidak ada jawaban. Raka mencoba memanggil ibunya lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Akhirnya Raka mencoba membuka pintu kamar ibunya, dan dia melihat ibunya yang duduk di atas tempat tidur sambil membelakanginya. Bu, bu, ibu kenapa bu? Tanya Raka perlahan. Ibunya tetap diam saja. Tiba-tiba Raka mendengar suara ibunya yang bergumam dengan lirih. Maaf, aku salah. Aku tidak tahu. Dia sudah mati. Ibunya menggumamkan kata-kata itu terus-menerus sambil menggoyang-goyangkan badannya. Bu, ibu kenapa bu? Siapa yang mati bu? Ibu minta maaf sama siapa? Raka perlahan mendekat dan menyentuh pundak ibunya. Ibunya menoleh dan astagfirullah, Raka langsung melonjak mundur. Begitu ibunya memalingkan wajah ke arahnya, mata ibunya putih seluruhnya. Darah menetes dari hidung dan juga mulutnya. Rambut yang biasanya dia gelung rapi sekarang dibiarkan terurai acak-acakan. Raka segera berlari keluar rumah. Dia lalu kemudian menuju ke rumah tetangganya untuk meminta tolong. Pak Somad, tolong ibu saya pak, teriak Raka. Pak Somad yang baru saja pulang dari masjid ikutan panik saat melihat Raka berteriak-teriak. Ada apa kak? Hah? Ada apa? Tanya Pak Somad. Tolong pak, tolong ibu saya pak. Raka tampak panik. Baik, kamu tenang dulu ya. Bu, ayo ikut aku ke rumah Raka. Bu Yeni sepertinya sakit, teriak Pak Somad kepada istrinya. Istrinya pun dengan tergopoh-gopoh berlari mengikuti suaminya ke rumah Raka. Sesampainya di rumah Raka, Pak Somad dan istrinya melihat ibunda Raka tengah tidur di atas kasur. Walaupun dari mulut dan hidungnya masih mengalir darah segar, Bu Somad lalu mengambil kain dan membersihkan semua darah yang keluar dari wajah ibu Raka. Sebaiknya ibu Mas Raka dibawa ke rumah sakit. Takutnya kenapa-napa ini, usul Pak Somad. Namun saat Raka dan Pak Somad akan mengangkat tubuh ibunya, tiba-tiba saja ibunya berteriak-teriak lagi. Ampun, aku salah. Maafkan aku. Ibunya masih terus-menerus mengeluarkan kata-kata itu. Bu, sadar bu. Ibu merasa bersalah sama siapa bu? Tanya Raka panik. Pergi ke rumah Wandi dan mintalah maaf. Pergi, teriak ibunya. Lalu sang ibu jatuh pingsan lagi. Mas Wandi, pergi ke rumah Mas Wandi. Lah kenapa ibu nyuruh aku minta maaf sama Mas Wandi? Bukannya justru Mas Wandi yang ingin mencelakakan aku? Raka masih mengguncang-guncang tubuh ibunya. Mas Raka sadar mas. Ibu Mas Raka ini pingsan lagi. Ayo segera kita bawa ke rumah sakit, kata Pak Somad. Begitu Raka sedang duduk di ruang tunggu pasien. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. Tiba-tiba saja dia mendengar seseorang memberikan salam. Assalamualaikum Mas Raka. Waalaikumsalam, jawab Raka. Raka langsung menengadahkan kepalanya dan dia melihat Agus ada di situ. Loh, Agus, ada apa? Kok kamu tahu aku di sini? Tanya Raka. Loh, bukannya Mas Raka yang kemarin nyuruh saya pagi ini untuk ke rumah buat antar catatan sama hasil penjualan. Tadi saya udah ke rumah, saya ketok-ketok pintu rumah Mas Raka tapi tidak ada jawaban. Lalu bapak yang ada di sebelah rumah Mas Raka kasih tahu kalau Mas Raka ada di rumah sakit. Terang Agus. Oh iya, maaf Gus, saya lupa. Ayo duduk dulu, kebetulan kamu datang. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan Gus. Gus, apa menurutmu setelah aku keluar dari warung angkringan milik Mas Wandi lalu mendirikan warung angkringan milikku sendiri, apakah kamu pernah mendengar
ucapan ataupun kata-kata dari Mas Wandi yang seolah-olah iri atau tidak suka dengan usahaku. Mungkin, tanya Raka. Mendapat pertanyaan dari Raka, Agus langsung gelagapan seperti menyembunyikan sesuatu. Hmm, enggak Mas, enggak ada. Memangnya kenapa ya Mas? Tanya Agus balik. Jadi gini, kemarin warung kita itu tuh kata ibuku terkena santet karena ada orang yang tidak suka. Kamu ingat kan sate-satean dan juga nasi yang basi secara bersamaan? Kata ibuku itu akibat santet. Nah, sekarang ibuku juga sakit. Sakitnya aneh, tidak wajar. Apa jangan-jangan ibuku terkena santet juga ya? Tadi sebelum pingsan, ibuku tuh nyuruh aku untuk pergi ke rumah Mas Wandi. Apa menurutmu Mas Wandi yang menyantet usaha dan juga keluargaku karena iri ya? Tanya Raka. Agus hanya melongok kala mendengar perkataan Raka. Kamu tahu nggak kenapa usaha milik Mas Wandi bangkrut? Karena setauku, angkringan milik Mas Wandi itu selalu ramai. Apalagi saat aku tinggal dia sudah memiliki 2 cabang. Tanya Raka lagi. Agus tampak bingung, dia diam agak lama. Sebenarnya usaha Mas Wandi itu bangkrut karena ulahnya sendiri Mas. Katanya kemudian. Maksudnya gimana ya? Tanya Raka tidak mengerti. Saya itu sebenarnya tidak suka menceritakan keburukan orang. Tapi saya memang harus bercerita. Jadi, Mas Wandi itu bangkrut sejak dia berkenalan dengan seorang wanita kaya raya Mas. Kalau menurut saya, sepertinya Mas Wandi itu diporotin sama wanita itu. Kayak wanita matre gitu loh Mas. Hampir setiap minggu, Mas Wandi itu beli barang-barang mewah buat wanita itu, mentraktir makan di restoran mewah, sampai membayari cicilan mobilnya juga Mas. Tapi, sepertinya Mas Wandi sudah terlanjur jatuh cinta. Dia mulai jarang ke warung. Dan yang lebih parahnya lagi, adalah untuk menutupi semua biaya barang-barang mewah pacar itu, dia mulai bermain curang Mas. Cerita Agus. Curang? Curang gimana tuh Gus? Jadi seperti sate usus yang harusnya 1 tusuk, dia nyuruh kita bagi 2, jadi 2 tusuk. Ya otomatis jadi kecil loh Mas. Sate telur puyuh yang 1 tusuk isinya 4, dia kurangi jadi isi 3. Nasi juga begitu. Mas Wandi minta agar porsi nasinya dikurangi. Ya jelas banyak pelanggan yang komplain. Akhirnya mereka banyak yang ndak balik lagi. Belum lagi apa? Desak Raka penasaran. Sepertinya Mas Wandi itu kerancingan judi online Mas. Jawab Agus sendiri. Ya Allah, ya jelas aja dong Mas Wandi bangkrut Gus. Itu namanya mengecewakan pelanggan. Belum lagi judi online. Judi online itu kan membuat orang ketagihan. Apa dia nggak baca berita? Banyak orang hancur gara-gara judi. Tanya Raka. Gaji pegawai akhirnya yang jadi sasaran Mas. Kita itu gajinya mulai telat dibayar. Awalnya pegawai tidak berani protes. Tapi karena makin lama warung makin sepi, kita disuruh promosi. Tapi makanan makin jelek yuk, makin tidak ada pelanggan. Pegawai pun tambah nggak dibayar. Akhirnya 1 persatu karyawan pergi. Tinggal saya yang terakhir sampai akhirnya warung itu tutup. Agus berhenti sejenak sambil menelan ludah. Raka menggeleng tak percaya. Apa bapaknya Mas Wandi tahu ya kelakuan anaknya Gus? Tanya Raka lagi. Waduh, kalau itu saya tidak tahu Mas. Tapi saya memang pernah lihat ayah Mas Wandi itu ke warung minta uang. Tapi kata Mas Wandi bilang lagi tidak ada uang karena pelanggan sepi. Mereka berdua sempat berdebat waktu itu. Nah, saat bertengkar itu, saya sempat dengar Mas Wandi bilang usahanya itu disantet. Orang yang iri sampai jadi sepi. Jawab Agus. Jadi Mas Wandi mengkambing hitamkan orang lain atas semua kesalahannya. Pantas saja akhirnya Mas Wandi berubah sikapnya sama aku. Pasti dia menyangka kalau akulah orang yang sudah menyantet warung Mas Wandi. Raka kelihatan marah. Agus hanya diam. Ayo, ikut aku ke rumah Mas Wandi Gus. Kita selesaikan semuanya. Kamu jelaskan semua kelakuan Mas Wandi pada bapaknya. Pintar Raka. Ini semua harus diluruskan. Aku pikir bapak Mas Wandi salah paham sama aku. Ujarnya lagi. Hari itu juga Raka dan Agus bergegas ke rumah Pahar. Sesampainya di rumah Mas Wandi, Raka melihat Pahar sedang duduk di teras depan. Wajah Pahar terlihat tua dan juga keras. Saat melihat Raka, dia langsung membentak. Mau apa kamu kesini? Hah? Belum puas merusak usaha anakku. Raka menduduk dalam. Pak, saya minta maaf Pak. Tapi sepertinya Bapak salah paham. Saya tidak pernah Pak menyakiti Mas Wandi. Saya tidak pernah iri Pak. Bahkan tega melakukan hal-hal kecil seperti santet dan lain-lain. Kata Raka. Bohong. Sejak kamu keluar dari warung, usaha anakku hancur. Kamu rampas semuanya. Pahar tampak emosi sampai ludahnya muncrat kemana-mana. Agus melangkah maju. Pahar,
Mohon maaf, saya Agus, saya mantan pegawai Mas Wandi. Biar saya menjelaskan. Pelan-pelan Agus menceritakan segalanya tentang pacar Wandi, tentang pengurangan porsi, tentang komplain pelanggan, tentang judi online yang membuat usaha Wandi menjadi hancur. Mendengar penjelasan dari Agus, Pahar langsung terduduk di kursi bambu, tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Jadi, hancurnya usaha Wandi itu bukan karena Raka. Kamu ndak bohong kan? Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak pak, jawab Raka lirih. Saya justru ingin membantu saat saya tahu warungnya tutup. Tapi saya telat, saya terlalu sibuk. Mas Wandi juga malah buru pergi ke Kalimantan. Pahar menunduk lama sekali. Lalu ia menangis. Aku sudah menyakiti kalian. Dendamku salah arah. Nak Raka, Bapak mohon maaf atas semua kesalahan Bapak. Bapak mengaku, Bapaklah yang telah mengirimkan santet kepadamu agar usaha kamu juga hancur seperti usaha Wandi. Bapak malu nak, katanya dengan nada menyesal. Jadi, bukan Mas Wandi yang menyantet tempat usaha saya Pak? Tanya Raka terkejut. Bukan. Wandi sudah tidak bisa apa-apa lagi. Wandi sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Hah? Raka dan Agus langsung terlonjak kala mendengar penuturan dari Pahar. Setelah Wandi bangkrut, dia memang pergi ke Kalimantan ke tempat kakaknya. Mau buka usaha angkringan di sana katanya. Namun ternyata usahanya di sana tidak berhasil. Dia stres dan akhirnya dia bunuh diri. Dan dia dikuburkan di Kalimantan. Pahar lalu menangis sesenggukan malam itu. Di rumah sakit, Ibunda Raka mengalami kejang-kejang hebat. Dia berteriak-teriak sambil mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Maaf, ampun, aku salah, teriaknya. Raka menangis di sisi ibunya. Dia memeluk ibunya erat berharap bisa menenangkannya. Bu, tolong bu, cukup bu, sudah selesai semuanya, ujarnya. Tidak kak, belum selesai. Ibu sangat menyesal. Ibu cuma ingin kamu selamat. Ibu cuma ingin usahamu tidak ada lagi yang ganggu. Tapi ternyata ibu salah sasaran. Dia sudah mati. Wandi sudah mati. Tapi ibu malah mengirimkan santet. Santet yang sangat kuat dan kodamnya marah. Bu, udah bu, cukup, jangan ngomong gitu bu. Ibu cuma mau minta maaf. Mungkin ibu tidak bisa dampingimu lagi. Maafkan ibu. Hodam Wandi sangat marah. Dia berniat ingin mengambilmu tapi ibu melawan. Lebih baik ibu yang mati sebagai penggantinya, katanya lirih. Dan malam itu, Ibunda Raka meninggal dunia di dalam tidur. Wajahnya tenang, bibirnya tersenyum seolah semua beban sudah dilepaskan. Beberapa tahun kemudian, Raka berdiri di sebuah batu nisan. Suryani, ibu yang mengorbankan segalanya. Raka menaburkan bunga pelan-pelan lalu duduk bersila di tanah basah. Bu, maafkan Raka. Semua ini bukan salah ibu, tapi hanya salah paham. Kita semua salah karena hanya saling menduga-duga tanpa bertanya. Raka lalu menyalakan lilin kecil, memandangi langit senja yang meremang. Aku sekarang sudah buka 5 cabang angkringan, Bu. Warung angkringan Raka sudah dikenal. Semua itu berkat ibu. Berkat Mas Wandi juga. Dia tersenyum sambil menahan tangis. Tenanglah di sana ibu. Raka janji, Raka tidak akan meneruskan dendam ini. Karena dendam itu hanya akan dibawa sampai mati. Dan angin semilir berembus lembut seolah arwah 2 orang yang dicintainya akhirnya benar-benar damai. Sesak. Wow, luar biasa kisah dari Ibu Wayudia Suryani, penulis asal Jawa Timur. Keren banget. Saya suka nih kisah-kisah tentang rumah makan ya. Kali ini adalah tentang warung angkringan milik Mas Raka. Aduh, jadi warung angkringan tuh salah satu spot yang nongkrong asik ya, buat nongkrong asik. Karena makanan di situ biasanya tuh nasi kucing ya, sama sate-satean, betul tuh sate-satean, telur puyuh, usus dan lain-lain. Dan tempatnya biasanya asik tuh, modelnya lesehan gitu. Dan di sini bagaimana memang usaha angkringan ini sedang menjamur ya, udah beberapa tahun terakhir ini sih, dan memang ramai terutama di kota Jakarta. Yang mana di sini konsepnya itu makan, bukan makan besar tapi sambil nongkrong gitu ya. Dan memang keuntungannya itu lumayan, sehingga ya itulah
dalam persaingan. Tapi tetap sih bagaimanapun ya, seandainya kita punya warung, terus ada karyawan kita yang akhirnya keluar dan membuka warung yang sama dengan konsep yang sama, pasti akan ada rasa sialan banget nih ya, pasti akan ada perasaan gitu. Tapi kalau menurut saya gini ya, apa namanya, rezeki itu nggak akan pernah tertukar ya. Jadi jangan pernah takut deh sama persaingan dagang atau persaingan bisnis apapun itu. Mau apa namanya, bisnis apapun lah ya, jangan pernah takut ya. Ada yang mau buka warung lain, ada yang mau buka apa yang sama dengan kita, rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Jadi ya santai aja. Yang penting tempat usaha kita ini kita kelola dengan baik. Segala macamnya kita kelola dengan baik, insya Allah sih usaha dan kerja keras teriring dengan doa itu insya Allah akan maju usahanya. Dan seperti dalam kisah barusan, praduga santet, oh saya pengen ngirim santet, jadi ada penurunan, ada masalah sedikit langsung nuduh si A si B, jangan. Jadi ya seharusnya apa yang dilakukan Raka itu kan salah tuh, awalnya dia terburu-buru. Kalau yang dilakukan sama Wandi jelas salah ya, dia punya pacar yang morotin, terus juga kecanduan judol, akhirnya warungnya tutup, hijrah ke Kalimantan. Ternyata juga di sana ya bukan masalah hijrah kemana ya, tapi dianya kalau belum memperbaiki dirinya pasti akan berantakan dimanapun. Keren banget nih kisah ini, dan banyak sekali hikmah atau pesan-pesan yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Terima kasih Ibu Wahyu Dia Suryani atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya ya Bu, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya apa namanya, kisah misteri ya, horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja pokoknya ya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.